Oke, kembali lagi bersama Wong Gabut Channel. Nah, di video kali ini kita akan tunjukkan soal greenhouse atau karantina kita ya untuk bibit ini. Ini penampakannya. Ini lur, ini rek. Penampakannya kan coba kok ini. Nah, sekarang kita bikin lagi nih, begini. Nah, begini. Ini Mas Andrea ya. Dan kita bikin lagi di sini di sebelah itu. Nah, kalau kemarin greenhouse kita itu pendek kecil, tapi sekarang kita buat rada menarik lah. Kita api lur ya. Teko apa bahannya Mas? PVC. Teko PVC, gak ngerti PVC pralon. Tapi aja tar pralone diesel lur. Iki pralone kabel utawa anu. Ya, 3/4 ini. Nah, kita buat. Ini rencananya kok bikin dua apa Mas? Yang satu ini yang baru lepas cangkok atau ntar masa isolasi. Yang satunya buat karantina siap jual, siap kirim. Oke. Jadi sing iki rencananya teman-teman, ini rek rencana iku sing iki gawe isolasi ketika tas mudun teko cangkokan ngono ya. Terus kemudian yang satunya ini untuk karantina atau isolasi ketika siap jual ngono Mas ya. Nah, jadi bibit sing wis ndek kene iki teman-teman ya, iki wis siap jual, tapi sekali lagi iki wis pesenan, wis orderane wong, dadi gak wani ngedol. Nah, kita bikin lagi nih di sini. Ukurannya hampir sama, tapi kita buat dari bahannya dari PVC atau Upgrade lur. Upgrade lah ya. Ketono modal. Teko paralone pipo sanyo. Ukurannya 3/4 sama bawahnya. Pantes sih sama. Nah, karena wis rada ana modal ya. Ngene rek, akhirnya rada di-upgrade lah cara ngono iki di-upgrade. Jadi lek di sawang misalnya ana golongane wong-wong teko iku, iya. Ndek kono ngene Mas Chandra tani cabe iki tenanan tiba. 11 wulan memang kayak ngono. Terus greenhouse atau tempat karantina bibite, iya, apik. Nah, bisa ditiru lur maksudnya. Iki murah lur. Jadi lek kita pakai besi, entek akeh. Banyak lur. Habisnya banyak nanti modalnya. Nah, ini keuntungannya juga ada, iso dipindah kemana-mana gitu. Dan kita cari tempat yang agak adem. Ini Mas Ani ya. Ini tinggal pemasangan kerobong Mas Ani ya. Wis gak digawe kena gesanyo lur. Lek wis gak digawe jadi Mas Chandra ada kata nanti gak digawe, wis kena gesanyo lah. Iki hasil paralon lho. Tipe banyu. Di YouTube banyak wis akeh tutoriale. Bikin model kayak gini. Nah, ini kalau kita masuknya berdiri aman, gak natap. Gak natap, gak jedot gitu ya. Nah, cabai ini kayak ngono. Oh, itu lur. Itu yang paling cilik iku Mas Andri. Mana? Itu yang dulu kecil. Oh iya. 3 bulan sama yang. Nah, iki sebagian tas tanam. Lah iki sing kemarin iki. Iki sayangnya iki bingung lur, gak nemu tajar, gak nemu lanjaran. Dadi sing ditandur dudu tajaran lur. Iki wite langsung ditandur. Wis ndak genah. Tapi ya gak apa-apa lah. Gak apa-apa. Iki jenis keriting. Ontran-ontrane ngene lur. Lek biasa lanjaran iku kan cilik to. Iki gak wis gak perlu lanjaran. Wite langsung ditandur iki berapa iki? 1 2 3 4 5 6 7 ada 8 mungkin iki. Sing penting nempel wis gitu intine. Sing penting lanjaranmu api-api lek perawatanmu kurang ya percuma teman-teman. Kira. Nah iki. Nah, ini tak sepilno ya. Ini sing baru-baru tanam. Ini jenis keriting ini. Kalau di Banyuwangi katanya ini residi, jenis residi. Nah, kita mau nunggu juga gimana nih nanti hasilnya residi ini. Kira-kira ya, tak sepilkan di Januari nanti ya. Kan soalnya mungkin di Januari itu wis mulai anu Mas ya. Mau Januari ya 1 meter lebih lah. Untuk jenis yang baru ya, keriting ya. Iya. Biar ini setut sama leres nanti biar kelihatan hasilnya. Jadi di Januari nanti ya. Oke, untuk jenis yang keriting tadi lur ya, yang di kono karo di sebelah kidul iku, di sebelah selatan iku ono keritinge. Kita juga belum punya Mas ya. Belum punya. Ini baru dikasih kemarin entresnya sama temen. Terus kok seneng tanam langsung coba. Nah, gitu. Kayaknya bagus prospek juga. Yang penting punya semua jenisnya ayam lur. Gitu. Terus ada peliharaan juga lur. Nah, kita lagi bahan kita buat anu ki apa? Tanahnya untuk bibit
Pengolahan tanah ini dari pohon bambu, akar-akar bambu yang udah kering-kering, oplos sama kokopit, oplos sama sekam bakar, oplos lur. Jeblos Mas ya. Oplos. Jadi bahan tanah itu diambil dari ini sore barongan pring lur, sing campur-campur apa ya, oyote lah. Jadi seperti itu. Nah, Oplos itu. lur, delon penampakan greenhouse kami ini. Lho koyo ngene. Nek ndek kene gurung enek lur, ndek daerahku iki gurung ono sing ini inisiatif kayak gini. Iki wis bondone no wekat lur, asli no wekat bondone. Wis pokok bondone amriye pantes ngono lah maksudnya. Bondone no wekat. Sampai ngenteni Mas Dani nggawe kopi lur rada suwi modele. Suwi lur. Iki anu lur. Ya alhamdulillah membawa pengaruh positif lur. Betul. Yang dulunya belakangan ini kayak hutan, sekarang udah ditebangin semua, ikut tanam juga lur. Karena lihat prospek sini kok cepet, tiap hari kan ngelihat tiap hari. Tetangga. Lihat tetangga itu loh, kok cepet. Ternyata mereka yang pikirnya tanaman ini 2-3 tahun panen, ternyata 1 tahun bisa panen. Akhirnya mereka sering konsultasi lewat pagar lur, kayak di LP ya. Habis gitu dibersihkan, ikut nanam juga lur. Konsultasi liar berarti. Konsultasi liar lur. Akhirnya ikut nanam juga, akhirnya kan kebagian juga matahari. Ini belakang ini lur. Ya teman-teman, di sini dulu tak sepilno ya Rek ya. Tak sepilno. Biyen iki ya termasuk ini dulu ini cuman ditanami wis gak ono tandurane pokoknya. Pohon liar, tanaman liar sih lur. Akhirnya ning Mas Chandra dirombak jadi tanaman cabai kayak gini. Nah, tonggo sebelah iki lur ya. Iki biyen gak karu-karuan lur. Sekarang ya dia sana bersih lur. Yang sana itu bersih, kayak iso mlebu saing lur ono pagere nah iki. Nah dulu ini rungkut lor, rimbun banget tapi saiki ditanami cabai. Lek konsultasi lewat kene, jadi wong ning kene, Mas Chandra ning kene. Lah ngono teman-teman. Kayak di LP rek. Nah ini teman-teman, tak dudun rek, tak sepilno. Akhirnya tetangga iki ya melok-melok nanam cabai, alhamdulillah. Gitu. Karena memang ini lanjarannya banyak, ini juga. Oh ini dulu kayak hutan di sini lor, sekarang biyen rungkut rek. Saiki kayak gini. Nah, ini tanaman mulai ditanami cabai ya toh. Sekarang banyak temennya lur. Nah, ini juga ini ditanamin cabai juga. Orang juga ini. Nih, kira ini sebelah kini ya ditanduri cabai pisan. Banyak lur. Iki baru Mas yo, sing kene sing sebelah sini. Ini baru 5 bulanan ini. Iki 5 bulan Mas yo. Wis sakmene. Nah. Ya cuman enggak sama lur, ada yang bagus, ada yang enggak. Ini untuk yang kurang Mas yo. Ini baru tanam. Oh, ini baru tanam. Oh, ya. Ini jenis keriting di Selama keriting. Ya ada yang bilang kan masa 5 bulan segitu. Ada yang bilang banyak, ada yang enggak percaya. Ini semua ada yang nggak percaya bahwasanya ini 11 bulan kalau sekarang Mas yo. Ya, kurang. Yang ini masih 8 bulan. Ya ini masih 8 bulan. Oh, nggak percaya oleh iki 8 bulan. Lur, perkembangan itu jangan dilihat dari tinggi dan tinggi terus kok udah segitu. Sekarang gini lur. Tanaman itu 5 bulan 7 bulan udah bisa tinggi lur. Cuman untuk buah kan belum maksimal ini. Ya, kan masih diameternya kan kecil, dia fokusnya kan ke atas. Nanti kalau udah usia 10 11 baru dia mekar. Oh gitu Mas ya. Ngembang ya. Jadi tanaman otomatis itu buahnya pasti nambah ya. Kok bisa cepat besar lah. Jangan dilihat dari tingginya pohon, tapi dari volume buahnya. Dari volume buahnya. Jadi teman-teman, kalian kalau misalnya ada yang ngomong 7 bulan sudah tinggi banget, misalkan 2 meter ya, percaya aja karena ya memang kalau dirawat hasilnya seperti itu Mas ya. Tapi untuk volume buahnya masih belum. Ya, masih soalnya belum kan kalau lanjaran itu agak kesap ya ini kasar, dia kan nempelnya cepet, jadi tanpa kita tali pun dia udah merambat sendiri lur, apalagi kalau perawatannya bagus. Cuman untuk volume buah kan masih belum maksimal. Betul gitu lur. Mas ada yang tanya nih Mas di komentar, lebih baik pohon randu atau kelor? Kalau saran saya sih kalau sama-sama bagus, cuman kalau kita itu jauh dari lahan, kalau kita pakai randu otomatis kan kita sering beseti sama nali ya. Oh gitu ya. Iya. Lah itu kalau volume cabai sampai 1000, sampean mau nali nyuruh orang habis biaya berapa? Betul. Terus mau besein itu apa selesai 1 hari kan nggak mungkin. Jadi saran saya kalau bisa itu tanjar yang kiranya tidak menyusahkan lur, kayak kelor, insulin, kayak Rudi itu, terus kayu angsana, jaran itu enaknya apa kan kita nggak usah ngikat, dia udah merambat sendiri lur. Oh gitu. Iya. Jadi kalau randu ini harus ngikat dulu ya? Ngikat kayak gini lur.
Lah Ini, ini teman-teman. contohnya lur, kalau gak diikat melorot ya Nah, lur. gini teman-teman. Nah. Ini kalau randu itu harus diikat. Kalau Iya. nggak diikat harus dibeset gitu Mas ya. Set terus diikat dia nanti Tujuannya biar nempel lah biar intinya. nempel. Cuman ya gitu lur. Kalau lanjarannya 100 mau besetin itu kelarnya kapan? Akhirnya di anu ya, Harus di open nemen lur. tali ya. Iya, mau nali pun kita nali yang Butuh- harusnya butuh waktu ya. Iya, butuh waktu terus umpama nyuruh orang. Kadang kan gimana ya? Namanya orang kan asal ikat aja, kadang kan nggak Nggak sesuai, sesuai, dengan betul. keinginan kita. Perbedaannya jauh loh di randu sama di Kelor. kelor. Sama-sama tanaman ya ini ya. Ini di randu lur. Ini kelor ya. Kelor. Bener tinggi, cuman volume buahnya kan masih belum maksimal. Iya betul. Ini di randu lur. Randu lur. Kalau nggak diikat lur, dia kayak gini lur. Ini harus Oke, diikat. Ntar jadi- kalau ikatannya lepas, jatuh lagi. Harus Lah, ikat kayak lagi gini, Mas Lur. ya. Iya kayak gini nih lur. Jatuh lagi. Oh, ini. Tapi kalau di kelor lur, Aman Lur. ya karena langsung nempel gitu. Langsung ya. nempel. Mungkin karena randu ini licin Mas ya. licin. Jadi Ya kalau bisa dibesetin, tapi kalau banyak volume banyak blenger lur. Nggak nutut Nggak mungkin nutut ya. lur. Jadi akan menyita banyak waktu Ah, intinya malan ya. satu waktu kalau kita mau nyuruh orang juga Biayanya biaya, betul. nggak bakal kelar lur 1 hari lur. Kan lumayan waktunya bisa buat yang lain, terus uangnya juga bisa buat yang lain. Bukan medit ya lur, tapi lebih Tapi lebih lebih kita lebih efisiensi ya. Ya, Jadi efisien. kalau masih ada yang bisa diakal ya, lebih baik Saya- gitu ya. Tanjar itu hampir semuanya make lur kecuali kayu jaran. Kecuali jaran ya. Jaran itu saya nggak make karena apa ya, jaran itu satu lemes, terus nanti banyak di sini tuh kalau udah rimbun, lah bawah itu terserang kayak rayap apa, akhirnya roboh. Gitu ya. Eman lur. Jadi kalau usahakan kalau tanjar itu boleh Ya. apa aja, yang penting bukan kayu jaran. Ngerti kayu jaran lur ya? Kalau saya Itu nggak kuda pakai loh ya, jaran. kayu jaran. Tadi Ya kayu jaran itu kelemahannya kadang-kadang lak wis rimbun, selain lemes gampang dipangan rayap nih. iya, bukan maksudnya saya nggak mau nggak boleh aja terserah itu lur, itu alternatif. Cuman kalau saya nggak make, soalnya tanaman teman saya yang dulu ngajarin saya tuh yang kayu jaran tuh banyak yang roboh. Roboh ya, mati, Cabenya mati. udah bagus, Tajarnya bawahnya pangan rayap lur. roboh gitu. Akhirnya ya wis dibredelin, kasih lanjaran lagi. Ya kalau masalah lanjaran sih alternatif. Cuman kalau saya saya coba semua lur. Untuk tajar Mas ya. Waru ada, angsana ada, randu ada, apalagi kelor ya. kelor ada, jati ada lur. Ada jati. Jati saya kasih Cabe ya. cabe. Nanti cabenya dijual buat beli jati lagi bisa. Bisa, Daripada nanam jati, aduh lama lur. Lama, betul. Lama. Betul. Lamaan. Ini volume buahnya lur. Jadi ini rata-rata kurang dari setahun Ini- lah Mas ya. Ini Mas Andri ya. Tanaman ini usianya selisih 1 bulan Sama? yang ini. Oh, Sama selisih yang 1 ini, bulan. Selisih 1 bulan. Lah tanaman ini kalah tingginya sama ini. Betul. Ya kan? Ya betul. Kalah tinggi sama. Kalah tingginya. Tapi untuk volume buah, Ini lebih anu ya Mas ya. sudah lebih produktif daripada Yang tinggi ini. ini. Ini Loh, Lur. Ini kan masih segini loh. ya selang 1 bulan ini ya Selang sama 1 tadi. bulan. Kalau yang itu tadi kan udah segini lur. Volume buahnya lebih Volumenya. maksimal gitu ya. Ini masih segini. Ini cuman menang tinggi karena media rambatnya dia pas. Ya. Ini Betul, merambat terus. merambat Lur. naik terus ya. Iya. Tapi untuk volume buah belum. Belum. Ya. Beda sama ini Mas Andra ya. Nggih. Ini walaupun tingginya kalah, tapi Volume buahnya buahnya sudah sudah lebih Betul. lebih Betul. mekar lur. Jadi kalau ada yang posting tanaman segini, masa udah segitu lah. Kalian tuh apa ya, kalau bisa jangan dilihat dari tingginya. Tingginya. Lur. Tapi dari volume buahnya. Oh begitu Mas ya. Iya. Jadi oke teman-teman, gini, tinggi pun masih ini ya, namanya masih ada kendala nih Mas. Kendala. Ini juga lur tinggi, bener tinggi. Ini tinggi. Tapi Ini volume. sulaman lur. Oh ini sulaman Mas G. Sulaman. Ini selisih 2 bulan sama yang ini. Nah, ini sama. Cuman selisih 2 bulan ini, tapi Iya. tingginya wes Sama. sama ya. Cuman volume buahnya lur. Masih ini kecil lur. ya, masih Ini, sedikit coba nggih. agak mundur Mas Hendri ini. Oke siap. Ini Ya betul. segini kan. Nggih. Nah, yang ini kan lebih Lebih volume nah, buahnya lebih. otomatis dari segi pendapatan buahnya nanti kan volumenya lebih ini. Oh iya betul.
Makanya kalau ada yang bilang ini segini udah tinggi, udah Itu wajar saja sebenarnya Mas ya. wajar. Yang kita cari ini, yang kita tunggu kan buahnya lur, bukan Iya, betul. tingginya. Nah, itulah maksud saya teman-teman. Jadi kalian tuh nggak perlu debat soal tinggi, Iya. soal tinggi ini ya, tingginya. Tingginya bisa, Yang penting lur. itu volume buahnya itu maksimal di kita gitu loh. Kalau soal tinggi itu pasti perawatan gitu Mas. Nah, Karena perawatan terus media tempelnya tepat. lanjarannya tepat, pasti Iya. cepet lur. oh gitu. Saya jamin. Apalagi cuma 3 golor 4 golor cepet itu ke atasnya lur. Mas, ada yang nanam nanya nih, ada yang nanam di bawah tuh langsung 8, 6 itu bagaimana? Oh itu gak apa-apa lur. Gak apa-apa, Itu Mas, hak ya? masing-masing. Tapi Kalau- untuk ada gak Mas imbasnya kena kalau 6? Kenapa? Ini kan cuma satu nih. Iya. Pasti kan punya Nah. ini punya pendapat sendiri jenengan. Ya kalau lebih dari satu itu bagusnya ntar kalau terkerang penyakit ya, kayak terserang kayak penyakit ini kan Ini baru sembuh nih. ini baru sembuh nih teman-teman Nah, ya. Yang kalau- kemarin tak survilkan. Nah, kalau ini diisi 2 mungkin yang satunya sakit kan, yang satunya masih produktif. Iya masih produktif gitu ya. Nah, keuntungannya dari situ. Cuman kekurangannya kita kan lebih banyak mengeluarkan Modal biaya, bibit gitu ya. modal. Oke, itu teman-teman Umpama ya. Kita 100 bibit, harga di berapa Mas Andri ya? Di 700.000 lah. 700. Nah, kalau kita bibit double kan berarti butuh 1.400.000. Iya, 1.400.000. Oke, Mas Chan. Gitu. Jadi sebagai petani cabai nih, kita harus pahami mana cabai kita, tanaman kita yang lagi sakit gitu, lagi kena hama. Ini contohnya Mas Ki. Gini, Ini contohnya Mas Ki. Ini kan kemarin kan sakit ini Mas ini ya. sakit baru sembuh. Baru sembuh ini. Jadi Ini perawatan Mas berarti. Ya? perawatan. Ini juga kemarin baru juga terkena. Ini udah mulai membaik lagi, Lur. Ini daunnya udah mulai muda lagi. Oke, teman-teman, Ini masih bentol-bentol. kalian harus benar-benar kalau sudah bertani cabai ini harus ya mau nggak mau harus meluangkan waktu gitu Mas untuk melihat oh tanamanku kena penyakit Tak Ki. bongkar, Lur. Nganu. Oh, nanti di episode selanjutnya tak Di bongkar. video selanjutnya kita bongkar nih. Tak bongkar masalah penyakit cabai sama penanganannya ya. Triknya ketika tanaman kita kena penyakit yang kemudian banyak orang bilang mati tandur aku. Iya. Oh rugi aku nandur kena Yang jelas, penyakit mati. cabai itu apa ya? Beda tempat beda penyakit. Jadi beda tempat beda penyakit, kadang-kadang beda orang beda penanggulangan gitu ya. Iya, betul. Oke teman-teman, kita bongkar triknya ketika cabai kita terkena hama atau kena penyakit atau katakanlah sakit. Selanjutnya. Di video selanjutnya kita akan bongkar sama Mas Chan triknya dan cara menanggulanginya seperti apa hingga akhirnya ini cabai dulu yang pernah hampir mati tapi sekarang kita lihat hidup lagi, subur lagi dan yang jelas kembali produktif. Nah, ini yang baru sembuh, ini yang baru perawatan dan mulai berangsur membaik gitu Mas ya. Iya. Oke wes, informasi dari saya dari Wong Gabut Channel sementara itu saja. Kita akan meneruskan greenhouse kita karena harus selesai hari ini. Jadi jika video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Wassalam.